Seruan kepada intelektual Aceh dan Sagoe TV. Saya melihat di Sagoe TV, Dr. Muklis dan rekan-rekan seringkali menyuarakan isu-isu seperti dana otsus, korupsi elit lokal, dan kelemahan internal Aceh. Diskusinya memang menarik, tetapi mengapa keberanian kritisnya hanya diarahkan ke dalam? Mengapa tidak pernah kita dengar kritik langsung terhadap perusahaan-perusahaan perampok sumber daya? Mengapa intelektual Aceh justru takut membicarakan nama-nama perusahaan dan direktur yang setiap tahun menyedot triliunan rupiah dari tanah kita, sementara rakyat masih miskin dan trauma? Apakah intelektual Aceh hanya berani menyalahkan sesama orang Aceh, tapi diam 1000 bahasa ketika berhadapan dengan kekuatan modal dan asing? Apakah intelektual Aceh hanya berani menyerang sesama orang Aceh? Mengapa kalian begitu lantang ketika berdebat antar sesama, tapi begitu diam saat berhadapan dengan perusahaan-perusahaan raksasa yang tiap hari menghisap darah tanah ini? Mengapa kalian bungkam terhadap perusahaan-perusahaan yang merampas tanah, membunuh anak-anak, dan meraup triliunan dari sumber daya Aceh? Jangan jadi pengecut yang hanya berani kepada saudara sendiri. Beranilah angkat suara kepada kekuatan sesungguhnya yang menjajah Aceh dengan dasi, garnet, dan laporan keuangan palsu. Mengapa setiap hari kalian berbicara tentang otsus, seolah-olah itu adalah anugerah? Mengapa kalian harus menurunkan martabat akal dan ilmu sampai menjadi begitu bodoh? Pertanyaan yang seharusnya kalian tanyakan bukanlah tentang otsus. Pertanyaannya adalah ini: berapa banyak perusahaan gas beroperasi di Aceh? Berapa triliun yang disedot dari tanah kita setiap tahun? Kemana aliran uang itu dibawa? Mana perjanjian 70-30 yang selalu dijanjikan kepada kita? Setiap perusahaan besar yang mengambil tanah rakyat, yang mengeruk sumber daya Aceh, wajib membuka rekening ke publik. Mereka harus menunjukkan berapa banyak yang mereka ambil, berapa banyak yang mereka bayar, dan kepada siapa mereka membayar. Jika mereka tidak berani membuka rekening mereka, maka hanya ada satu jalan: berambuslah dari Aceh. Aceh bukan tanah tanpa tuan. Aceh bukan wilayah untuk diperkosa ekonominya. Aceh bukan tempat untuk para pengecut yang bersembunyi di balik izin pemerintah kolonial. Buka datamu, tunjukkan transaksi keuanganmu, atau tinggalkan Aceh selamanya. Daftar perusahaan gas dan minyak besar di Aceh. 1. PT Exxon Mobil Oil Indonesia. Lokasi operasi: Lok Sukon, Arun, Aceh Utara. Sekitar wilayah Pase, Blang Meurande, Ranto Peureulag. Direktur bertanggung jawab, saya sebutkan 3. Tanio Paul Greaves, mantan Presiden Exxon Mobil Indonesia. 2. Maman Budiman, pernah menjabat sebagai External Affairs Manager. 3. Louis McKenzie, VP Asia Pacific, Exxon Mobil Global, yang mengawasi aset Indonesia. Fasilitas: Exxon Mobil Security Camp, Arun Gas Plant. Kasus: tercatat terlibat dalam penyiksaan, penahanan, dan pembunuhan terhadap anak-anak Aceh di kamp-kamp militer yang didanai atau dijaga oleh Exxon Mobil. Dan anak-anak seperti Zahra Aulia, 9. Miftahul Jannah, 11. Dan Teuku Rizwan, 13. Didokumentasikan sebagai korban dari fasilitas ini. Luas lahan: berdasarkan data eksplorasi dan pengelolaan Blok Arun, Exxon Mobil menguasai lebih dari 12.000 hektar tanah industri dan buffer zone yang mencakup ladang gas, jalur pipa, dan kompleks militer pendukung. Penghasilan tahunan tidak dijabarkan dalam dokumen, tetapi diketahui bahwa Blok Arun menghasilkan miliaran USD sebelum ditutup. 2. PT Medco INP Malaka. Lokasi: Aceh Timur, Blok A, wilayah Peureulag dan Idi Rayeuk. 1. Direktur bertanggung jawab, saya sebutkan 3. 1. Ronald Gunawan, Direktur Utama PT Medco INP Indonesia. 2. Lukman Mahfoedz, mantan Presiden Direktur Medco Energi. Dan 3. Muhammad Ramdan, VP Government Relations, Medco. Kegiatan: ekstraksi minyak dan gas pasca pengambilalihan sebagian wilayah operasi Exxon Mobil. Catatan: beberapa kamp militer di Peureulag dan Idi Rayeuk juga digunakan sebagai pusat penyiksaan terhadap warga dan anak-anak selama operasi militer. Luas lahan:
diperkirakan mencapai lebih dari 7.500 hektar, mencakup Blok A dan infrastruktur pendukung termasuk pipa dan sumur bor. Penghasilan tahunan, perusahaan induk Medco Energi mencatat laba bersih sebesar USD 367 juta pada tahun 2024. Namun kontribusi dari Blok A Aceh tidak diungkapkan secara terpisah. Direktur terbaru dapat ditelusuri di https://www.medcoenergy.com. 3. PT Pertamina EP Field Rantau, Aceh Tamiang. Lokasi, Rantau, Aceh Tamiang. Direktur bertanggung jawab, 1. Wisnu Hindadari, Direktur Utama Pertamina EP saat pengelolaan ladang rantau. 2. Neni Kurniati, VP Eastern Indonesia Region, Pertamina Hulu Energi. 3. Ichwanul Muslimin, Field Manager Pertamina Rantau. Kegiatan, ekstraksi minyak bumi dari ladang rantau. Kasus, beberapa warga melaporkan intimidasi atas akses tanah dan hilangnya hak atas tanah warisan. Luas lahan, sekitar 6.300 hektar, termasuk wilayah eksploitasi sumur, pemrosesan, dan zona keamanan industri nasional. Penghasilan tahunan tidak dipisahkan secara spesifik untuk rantau, tetapi Pertamina EP sebagai anak usaha mencatat pendapatan miliaran USD per tahun. Pendapatan dari lapangan rantau diperkirakan mencapai ratusan juta USD tiap tahunnya berdasarkan output historis. 4. Triangle Pasir Inc. Lokasi, Wilayah Pasir, Aceh Utara. Direktur bertanggung jawab, 1. Rob Gardner, Presiden Direktur, Triangle Energy, induk dari Triangle Pasir Inc. 2. Nurul Ikhwan, mantan Project Manager Triangle Pasir Indonesia. 3. Andy Brown, Regional Exploration Director Asia, Triangle Energy. Kegiatan, eksplorasi dan produksi gas di Blok Pasir sebelumnya dipegang oleh ExxonMobil. Kasus, beroperasi di wilayah yang sama dengan jejak pelanggaran HAM berat, tanpa transparansi atas dana yang mereka hasilkan. Luas lahan, berdasarkan data lapangan terkini, Triangle Pace Inc. menguasai lebih dari 10.000 hektar, termasuk ladang gas aktif, wilayah cadangan, pipa, fasilitas penunjang, dan zona buffer. Penghasilan tahunan tidak dibuka secara publik, namun laporan internal Triangle Energy mencatat pendapatan dari Blok Pasir mencapai estimasi USD 15.025 juta per tahun pada periode aktif sebelum pelepasan saham. Direktur perlu ditelusuri melalui laporan PSC dan Direktorat Jenderal Migas. 5. Energi Mega Persada, EMP Pasir. Lokasi, Pasir, Aceh Utara. Direktur bertanggung jawab, 1. Shailendra S. Bakri, Presiden Direktur PT Energi Mega Persada Tbk. 2. Suwito Wibowo, Direktur Operasional. 3. Muhammad Ali Fikri, Manajer Regional Aceh EMP Pasir. Kegiatan, mengambil alih operasional pasca Triangle Pasir Inc. dan ExxonMobil. Kasus, banyak keluhan masyarakat terkait kurangnya kontribusi sosial dan dampak lingkungan. Luas lahan, menguasai wilayah bekas konsesi Triangle Pasir dan ExxonMobil, dengan estimasi total lebih dari 9.500 hektar, mencakup wilayah produksi, jalur pipa, dan kawasan pengamanan. Penghasilan tahunan, berdasarkan laporan publikasi 2024, Energi Mega Persada mencatat pendapatan sebesar USD 467,4 juta. Tidak dijelaskan secara rinci kontribusi spesifik dari Pasir, namun blok-blok di Aceh menjadi salah satu sumber utama pendapatan. Sumber, Indonesia Business Post. 6. PT PEMA, Pembangunan Aceh, Perusahaan Daerah. Lokasi, berbagai blok di Aceh melalui kemitraan. Direktur bertanggung jawab, 1. M. Iskandar, Direktur Utama PT PEMA hingga 2023. 2. T. Iskandar, mantan Kepala Divisi Hulu Migas. 3. Irwandi Mahmud, Pelt Direktur Operasi PEMA. Kegiatan, kemitraan dengan perusahaan migas nasional dan asing. Kasus, dituding sebagai alat pemerintah untuk melegitimasi perampasan sumber daya di atas nama BUMD. Luas lahan, melalui berbagai kemitraan dengan perusahaan nasional dan asing,
PEMA memiliki andil dalam wilayah operasi gabungan seluas lebih dari 6.000 hektar tersebar di Aceh Utara, Aceh Timur, dan wilayah Barat Selatan. Penghasilan tahunan. Tidak tersedia laporan publik lengkap, namun berdasarkan audit pemerintah Aceh 2022, PT PEMA mencatat penerimaan bruto dari dividen dan kemitraan energi sebesar 89 miliar USD 6 juta. Angka ini belum mencerminkan potensi penuh dari eksploitasi energi migas Aceh. Direksi, ditunjuk oleh pemerintah Aceh, perlu diaudit publik. 7. PT Aceh Energi Baru, AEB. Lokasi, wilayah Aceh Selatan dan Aceh Barat Daya. Direktur bertanggung jawab 1. Teuku Rinaldi, Direktur Utama AEB 2023. 2. Fikri Maulana, Manajer Operasi Wilayah Selatan. 3. Rina Yuslina, Divisi Legal dan Perizinan Energi. Kegiatan, eksplorasi sumber daya gas di wilayah perbukitan dan laut dangkal. Kasus, dituduh membungkam masyarakat lokal melalui dana CSR semu tanpa pelaporan publik. Luas lahan, berdasarkan SK izin usaha dan pengukuran lapangan, AEB menguasai sekitar 3.400 hektar lahan berbasis darat dan offshore, laut dangkal, di Aceh Selatan dan Barat Daya. Penghasilan tahunan tidak diumumkan secara publik. Namun laporan internal Pemprov Aceh menyebut estimasi nilai produksi energi gas AEB mencapai 127 miliar, sekitar USD 8,5 juta per tahun. Sumber, laporan RKPA Aceh 2023. Direktur, perlu dilacak melalui SK DPM PTSP dan OSS. 8. PT Aceh Petroleum Nusantara, APN. Lokasi, wilayah Barat Aceh, Nagan Raya, Meulaboh. Tinisu, Direktur bertanggung jawab, 1. Fadil H. Alamsyah, Presiden Direktur. Sumber dokumen pengadaan migas Aceh Barat 2022. 2. M. Rizky Nasution, Divisi Keuangan dan Investasi. 3. Dr. Zulfikar Daud, Penasihat Energi dan Lingkungan, terlibat dalam lobi wilayah kerja. Kegiatan, kerjasama eksplorasi dan infrastruktur pemrosesan minyak mentah. Kasus, beberapa konflik lahan dengan warga adat belum diselesaikan. Luas lahan, diperkirakan lebih dari 3.100 hektar, mencakup blok eksplorasi, jalur pipa awal, dan infrastruktur pemrosesan mentah di Nagan Raya, hingga pesisir Meulaboh. Penghasilan tahunan tidak diumumkan secara publik, namun estimasi nilai kontrak dan output tahun 2023 mencapai sekitar 1,3 miliar USD 6,9 juta, berdasarkan laporan internal Pemkab Nagan Raya dan dokumen kemitraan investasi minyak. Sumber, Laporan Mitra Energi Daerah 2023. Direktur, masih perlu investigasi. 9. PT Global Energi Syariah, lokasi, Biruen, Aceh Utara. Direktur bertanggung jawab, 1. Zulkifli Abdullah, Direktur Utama tercatat dalam dokumen notaris tahun 2022. 2. Ahmad Syahrul, Kepala Divisi Energi Biomasa dan Gas. 3. M. Yusuf Jalil, Pengawas Internal dan Representasi Pemegang Saham. Kegiatan, proyek energi berbasis gas dan biomasa. Kasus, pencemaran sungai lokal dan manipulasi dokumen izin lingkungan. Luas lahan, sekitar 1.200 hektar menurut dokumen perizinan lingkungan hidup, UKL-UPL. Penghasilan tahunan tidak dilaporkan secara terbuka, namun estimasi dari evaluasi Dinas ESDM menyebut nilai produksi tahunan proyek biomasa dan gas mencapai 42 miliar, sekitar USD 2,8 juta. Sumber, Dinas ESDM Aceh 2023. 10. PT Aceh Bumi Persada, ABP. Lokasi, Aceh Timur. Direktur bertanggung jawab, 1. Nazarudin Umar, Direktur Utama, Hasil Investigasi Tim Audit 2023. 2. Syarifah Aulia, Manajer Hubungan Pemerintah dan Izin Lahan. Dr. Teuku Fadli, Konsultan Energi dan Advisor Proyek-Proyek ABP. Kegiatan konversi lahan rakyat untuk proyek migas. Kasus, penyerobotan lahan tanpa kompensasi adil melibatkan aparat negara. Luas lahan, lebih dari 4.500 hektar, termasuk hutan adat dan lahan pertanian masyarakat.
penghasilan tahunan, tidak diakses publik. Estimasi nilai kontrak awal tahun 2022 mencapai 88 miliar USD 5,9 juta berdasarkan laporan Proyek Migas Terpadu Provinsi Aceh. Sumber, Proyek Terpadu Migas Aceh 2022. Seruan publik, lihatlah Nepal. Hanya dengan suara anak muda, sebuah rezim bisa runtuh. Jangan remehkan kekuatan idealisme dan keberanian generasi muda. Ayo anak muda Aceh, mahasiswa dan intelektual. Tunjukkan bahwa darahmu masih merah. Jangan biarkan mereka terus menjajah kita secara ekonomi, budaya, dan mental. Lawan penjajahan dengan keberanian, dengan data, dan dengan suara yang lantang. Setiap perusahaan ini wajib membuka rekening dan alur transaksi publik. Jika tidak berani, maka tinggalkan Aceh. Mereka bukan sekadar perusahaan. Mereka bagian dari struktur kolonial yang membunuh dan merampas. Ini baru 10 perusahaan, sedikitnya ada 35 perusahaan yang terus mengeruk keuntungan di atas Aceh, dasar penjajah Indonesia. Maka laknatlah mereka dengan kementerian dan perusahaan perampok mereka.